Maksudnya berburu nafkah. Aduh, udah kumaha ya. Ya, iya. Itu juga yang membuat benar-benar laki-laki yang badannya ya dan agak-agak maaf angkuh, sombong ya dan agak membangkang. Makanya siapapun yang sekarang anak laki-lakinya di kelas 5, kelas 6 dan anak perempuannya kelas 5, kelas 6 ya, iya, selamat ya bun. Maksudnya selamat hari ini belajar itu. Yang udah lewat kayaknya sempat marah-marahan tuh ya. Nah, anak perempuan nanti konfliknya sama ibunya kebanyakan. Anak laki-laki sama bapaknya. Kenapa? Merasa laki sama laki dan perempuan sama perempuan. Cuman kita sebelnya, ih, kamu masih kecil gitu dan aku yang lahirkan. Itu yang bikin kita suka nggak terima, ya kan? Apalagi kalau kita nggak taklim, ya, iya. Nggak apa-apa juga nggak taklim, tapi rajin nggak istighfar. Cuman orang taklim dengan tidak taklim istighfarnya beda. Kalau yang taklim karena ada ilmu bertambah-tambah-tambah, astagfirullah anakku, tapi mukanya senyum. Kalau nggak banyak ilmunya, astagfirullah. Mukanya begitu. Ya nggak, ya nggak, iya. Siapa punya anak laki dan anak perempuan? Pasti melihat perbedaan ini ya, apalagi sudah lama masa itu ya. Iya, saya juga begitu. Saya biasanya lihat anak laki, dapat anak perempuan kelima, ya Allah ya. Memang dia menstruasinya menjelang SMP ya, menjelang SMP. Ya, saya udah mulai lihat tuh, ya. Lebih hebat dia ngajarinnya dari saya, terutama soal kecantikan. Saya sering diprotes, makanya saya sekarang agak-agak berpoles dikit lah ya. Karena dia anggapnya ibu kuyu banget katanya. Ya, dia lebih jago. Apalagi zaman sekarang anak milenial, informasinya dapat dari banyak gadget. Tutorial-tutorialnya itu loh. Hey guys. Ya. Kalau rambut kamu agak keriting supaya kamu agak lurus, jadi abis dikeramas, kamu kasih tonik sedikit untuk ya kan gitu ya. Iya, dan minyaknya tidak boleh kena batang rambut kan gitu ya. Saya dikasih tahu, Bu, tonik itu yang di batangnya, yang di akar, di sini akarnya, maaf, di akarnya ya, yang nanti minyaknya yang di rambutnya. Terus supaya ibu nggak agak-agak keribu gitu rambutnya. Ibu catok gitu. Oh, gitu. Itu kok beda banget kelas 6 ya. Padahal perasaan waktu kelas 4 SD masih ke toko mainan terus. Iya, kenapa jadi begini gitu kan? Iya. Jadi sepakat dulu bun, mereka juga karena hormonnya langsung dahsyat keluar. Seberapa? Seumpama, analogi itu umpama. 1, jadi kebanjiran dia. Ya. Yang perempuan kepengen perempuan banget dan dia merasa aku perempuan dan aku bersifat keibuan. Karena progesteron pada wanita itu yang membuat bersifat keibuan. Makanya anak-anak yang sudah mens itu seneng banget lihat bayi-bayi gemuk gitu. Ayo, ibu juga dulu gitu kan. Pilih bonekanya yang agak gendut-gendut. Dia nggak mau pilih boneka kurus-kurus. Itu kalau udah umur segitu tuh anak-anaknya ya. Iya. Sama kalau ada ibu-ibu ya, kita usia dewasa sedang mencari jodoh, biasanya senang melihat pria-pria yang agak cabi-cabi gitu. Berarti bun nggak salah kalau bunda waktu ta'aruf memilih, misalnya waktu ta'aruf ada dikasih lihat foto ada 3, bunda pilihnya yang agak cabi, berarti bunda bersifat keibuan. Dan kalau sampai sekarang ada suaminya gemuk, bunda nggak usah merasa ih kenapa gemuk, nggak deh ya. Dan bunda senang memeluk suaminya ya, berarti saya keibuan banget. Ya, karena memang begitu. Makanya anak perempuan mulai tuh senang boneka yang gendut-gendut, lihat bayi, misalnya ada tantenya atau siapa gendong bayi langsung dia pasti mampir tuh, ih lucu banget gitu, karena mereka sudah mulai banyak hormon progesteronnya ya.
Iya. Loh, untuk apa progesteron? Itu tadi untuk telur-telur atau ovum di indung telur itu siap matang dan keluar kurang lebih tiap bulan. Ya, nah itu. Laki-laki juga begitu. Tadi saya bilang hormon testosteron kan hormon berburu. Ya. Jadi kalau mungkin dia dinasehatin yang dulunya iya bun, pas dinasehatin udah kelas 6, pas dia udah mimpi basah, nggak bisa gitu bunda. Aku tahu apa yang aku harus bikin. Wow. Belum lagi kalau wataknya watak hasrat mengatur. Bahasanya ya bahasa psikologi koleris. Kalau wataknya dunia keislaman itu Umar bin Khattab. Maka yang punya anak memang dari kecilnya, dari bayinya tukang ngatur memang. Ciri-cirinya apa? Waktu kecil kalau bunda terlambat bikin susu dia teriak-teriak. Itu ngatur itu. Iya, tapi itulah bakat pemimpin. Ya. Jadi siapa yang masih punya bayi kecil yang kalau terlambat bunda kasih ASI atau sudah masuk masa dia minum air susu biasa, kemudian bunda terlambat kasihnya dan dia marah dan dia pelototin, bunda langsung bilang, ya Allah ini calon pemimpin. Karena dia sedang belajar mengatur, bundanya diatur. Ya, udah gedean dikit, kemudian hormonnya ini tambah lagi testosteronnya, dan dia baru kita nasihatin satu kalimat, dia sudah 10. Ya Allah, Umar bin Khattab banget. Nggak usah marah, ya. Mudah-mudahan kalau paham tentang ini nggak marah. Kenapa? Itu anak setelah kesel sama kita, setelah marah sama kita, dia juga nyesel. Ih, kenapa aku ngomong gitu ya? Atau dia kaget juga, ih, aku kok bisa ngomong kayak gitu? Dia juga kaget, bahkan dia menyesal. Jadi kasihan sebetulnya. Secara fisik memang ya terjadi perubahan, sudah mulai dia tidak terlalu kaget. Kenapa? Karena hampir semua temannya. Yang dia suka kaget adalah secara psikologis. Kenapa saya begini? Kenapa saya jadi ya pagi seneng, siang dikit resah, sore dikit seneng, malam galau, nah gitu. Karena masalah hormonal. Sampai kapan Bu Aisyah? Ya berjalan waktu. Selama SMP itu akan terjadi pergolakan selama SMP. Kenapa? Dia baru juga ya mengatasi 1 galonnya tadi, 1 galonnya sama SMP. Makanya ya anak-anak yang di SMP, anaknya di SMP. Nah, pasti istighfarnya lebih banyak. Bukan lain. Ya, tapi fahamilah, itulah proses. Makanya Bun, tolong please ya, saya bukan mau membela siapa-siapa ya. Guru di SMP itu luar biasa. Makanya Bunda please, kalau anaknya di SMP, tolong jangan protes-protes banyak sama gurunya. Kenapa? Ya Allah Bun, kita aja punya 1 anak SMP itu udah gitu ya. Apalagi mereka sekelas 25 anak, ada yang sekelas 40 anak. Masa-masa itu gurunya 1. Itu guru sekarang kasihan. Kalau dia nggak tambah ilmu juga, ya Allah pasti banyak depresi tuh. Iya mau negur anak, tegur enggak gitu sekarang guru sekarang. Tegur enggak ya. Nggak ditegur kebangetan, ditegur dia kebangetan juga kan gitu. Ya, nah tolong lewati masa SMP, SMA akan lebih baik lagi. SMP karena prosesnya, maka fisiknya juga berproses. Makanya anak SMP yang laki-laki belum ganteng banget, yang perempuan belum cantik banget. Iya. Mulai itu, mukanya kayak gitu kan? Kita aja ibunya yang lihat sebel. Makanya, apalagi gurunya yang orang lain. Kita aja sebel, ngaku nggak Bu? Sebel nggak? Sebel. Hormonnya banyak banget, tapi fisiknya belum cantik banget, gayanya setengah mati, ya kan? Iya, dalam hati ya, tapi mohon difahami. Kenapa? Karena mereka harus lewati itu. Ketahuilah Bun, kalau kami datang ke sekolah-sekolah SD mungkin sekitar kelas 4 yang memang belum menstruasi dan mimpi basah dan diberi bekal tentang reproduksi sehat, itu saya tanya sama anak-anak, nah siapa yang mau jadi remaja? Nggak ada. Siapa yang takut jadi remaja? Angkat tangan semua. Betul. Saya tanya ya, kamu kenapa? Aku malas jadi remaja. Kenapa? Nanti tambah jerawat, nah gitu. Ada lagi, aku malas jadi remaja. Kenapa? Kalau aku nggak sholat aku dosa. Iya.
Ada lagi, kamu kenapa nggak mau jadi remaja? Aku takut bunda jadi gangguan dia. Ya, kan gangguan luar udah banyak. Ibu harus bijaksana agar pendampingnya, baik sebagai ibunya, sebagai temannya, sahabatnya. Karena banyak anak menganggap ibunya itulah gangguannya dia. Salah satu dari gangguan terbesarnya. Mak, gua mau ngomong apa lagi nih? Bun, sedih loh bun kalau kita dianggap salah satu gangguannya. Iya, ya. Makanya kenapa kita banyak belajar. Ya, dulu kita pikir aku dulu selamat-selamat aja. Iya, alhamdulillah. Kenapa? Karena zaman dulu lingkungan jadi orang tua kita. Iya. Ya. Nah, sekarang kita betul-betul harus masuk di dalam dunia mereka, ya. Sepakat dulu ini tadi. Ya, satu gelas dan satu. Mereka terjadi perubahan fisik dan psikologis dan mereka juga bingung terhadap dirinya. SMP lagi gejolak-gejolaknya. Ya, iya. SMA sudah mulai lebih baik. Kenapa? Memang tetap 1 galon tapi sudah terbiasa 3 tahun. Sudah terbiasa waktu SMP dia atasi perasaan itu. Orang tuanya juga sudah mulai terbiasa. Ya, jadi pas lihat anak pas SMA-nya udah mulai terbiasa setiap keluarnya 1 galon tersebut. Mahasiswa lebih baik lagi. Kenapa? Karena juga memang ya keluar tetap 1 galon. Seberapa 1 galon itu Bu Aisyah? Sampai sekitar umur 24, 25 sampai 27 tahun. Setelah itu berkurang dikit-dikit. Ya, berkurang sedikit-sedikit. Sampai kurang banget. Untuk perempuan kurang banget. 1/4 gelas doang. Untuk perempuan kita. Itulah namanya masa menopause. Laki-laki berkurang sekali? Tidak. Dia sampai 1/4 galon. Kenapa? Iya. Ya. Paham ya? Insya Allah. Itu sunatullah soalnya ya. Terus kita sering sekali sekarang ada istilah seks, ya. Anak-anak juga gitu. Waktu disuruh mengisi lembaran apakah itu seks, apakah kamu tahu, ya. Ada yang dengan mantepnya iya. Terus saya bilang kalau tahu apa artinya? Ya gitu deh. Kok ya gitu deh? Ada lagi beberapa anak cara membuat anak katanya. Ya gitu ya, tapi hampir 80-90% itu anak-anak mengerti teksnya adalah maksud dia hubungan suami istri, ya. Padahal kalau nanti kita lihat, boleh pindah dulu. Seks itu bahasa Latin juga, ya. Artinya jenis kelamin. Jadi bun, kalau ada anak nih masih kecil ya, kan kita diminta sebagai orang tua yang bisa mengajarkan istilah-istilah ini. Jadi kalau anak-anak tanya, Bunda, Umi, seks itu apa? Nggak usah langsung panik ya. Karena kalau nggak paham langsung siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin? Nggak mungkin. Jangan gitu. Bilang saja, oh, seks itu bahasa Latin, nak, artinya jenis kelamin. Saya juga bilang sama anak-anak SD itu biasanya, apa yang dia bilang? Oh gitu. Dia bilang gitu. Bahkan ada beberapa anak yang punya paspor, saya tanya, punya paspor? Punya. Setelah name ada seks kan tulisannya? Male or female. Jadi jenis kelamin. Sepakat ya, jenis kelamin ya. Jadi kalau nanti ditanya, Bun, seks itu apa Bun? Oh, itu jenis kelamin. Kalau hubungan seks, hubungan jenis kelamin. Udah gitu aja. Artikan aja secara harfiah dulu. Ya, tergantung umurnya nanti. Tapi kalau, next Mbak Wi. Kalau seksualitas, pakai tas gitu ya, itu adalah hal-hal atau masalah yang berhubungan dengan jenis kelamin, termasuk pertumbuhannya, termasuk dia masa-masa pubertasnya. Akan di sini bicara tentang menstruasi, keputihan, mimpi basah, air mani, air madhi. Ini bicaranya di area sini gitu. Ya, kita luruskan dulu arti-artinya ini. Baik? Iya, ya. Terus seksualitas manusia berkembang sejak masa bayi, anak-anak, remaja dan dewasa. Jadi dia ada berkembang, ya. Organ reproduksi itu, ya, kita bicara reproduksi berarti bicaranya seksualitas itu berkembang, ya. Bayi kita lihat ukurannya aja beda. Nanti pas anak-anak, remaja dan dewasa, ya. Yang bahaya adalah begini. Kalau pada saat gangguan perkembangan psikoseksual pada masa anak-anak,
Itu hati-hati tuh pada masa anak-anak. Kalau anak-anak cuman mau nanya, tapi karena kita nggak bisa memberikan masukan dengan bijak ya, dengan bijak, itu terjadi gangguan psikoseksual namanya. Yang bahaya apa? Ada gangguan seksual pada masa remaja dan dewasa. Ya, ini contoh saja ya. Memang 2 tahun terakhir saya bukan mau saya sebetulnya, ada banyak kasus-kasus LGBT juga untuk dibantu sebetulnya ya, dibantu kan. Kalau narkoba HIV sudah lama, 2 tahun ini LGBT. Ada satu kasus begini unik sama korbannya ya. Kenapa kamu jadi berubah pikiranmu, jadi seneng laki-laki? Aku nggak tahu Bu Aisyah kapan mulainya ya, tapi begini katanya, waktu aku SMP, aku naksir, ya. Oh, nggak kedengeran? Oh, ya. Tarik nafas dulu ya. Ilmu tuh tarik nafas. Bun, ini keringat bukan karena tidak dingin ruangan ini ya. Saya premenopause. Usianya jadi keringetan, bro ya. Ya baik. Jadi begini, kenapa sih kamu jadi naksir laki-laki? Gini, kayaknya sederhana. Ini dia cerita begini ya. Waktu saya SMP, saya naksir sama teman perempuan saya. Terus saya bilang sama ibu saya, Bun, aku kok naksir sama itu ya teman perempuan aku. Nah, punten maaf kalau dulu kan jarang taklim ya, jarang banyak parenting skill ya zaman dulu ya. Ibunya langsung panik. Nggak boleh, no, nggak boleh, bahaya. Kamu main sama anak laki aja, ya. Jangan main sama perempuan. Dulu sering dengar gitu nggak? Ya. Jadi saya aja sama laki-laki, main sama laki-laki karena ibu saya marah sekali, kalimatnya gitu, marah sekali kalau saya main sama anak perempuan. Jadi saya mainlah sama anak laki-laki. Karena ibu saya itu yang benar, gitu, ya. Ya saya main aja sama laki-laki sampai SMP, main sama laki-laki, SMA juga, siswa juga, gitu. Mulailah jarang ketemu perempuan, ya, berkumpulnya sama laki-laki. Mulai saya kok laki-laki teman baru pada saat itu, mulai saya liatin. Kalau misalnya laki-laki, misalnya dia ngeliatin terus diliatin lagi, gitu ya. Karena memang laki-laki kurang bisa tatap-tatapan, tidak suka lewat tatap-tatapan, seneng lihat wajah, apalagi ngomong sama perempuan kan, itu. Makanya kalau yang punya anak perempuan, ini sisi ya, kalau dia lagi ngobrol sama ibu, lihat mukanya, sudah tinggalin tuh gadget, simpen. Saya dulu pernah salah ya, karena saya memang handphone harus selalu standby. Kadang-kadang pasien narkoba saya suka loncat dari rumah sakit, bunuh diri gitu kan, jadi ngomongnya sambil gini, ya nak, apa nak, ya, itu nggak suka anak perempuan. Sekarang karena sudah tahu ya, oh dia mau, Bu, aku mau ngomong, oh ya oke, saya taruh tuh handphone, biarin tuh pasien loncat, biar. Nah, iyalah, ya, mending aku selamatin anak ini kan. Udah setiap hari lihat narkoba, masa kita mau nolongin dia, anak ayo, ya gimana sayang, gitu. Laki-laki nggak suka begitu. Nah, lanjut tadi cerita yang tadi ya. Saya kayak gitu kok, kenapa jadi aneh gitu kan? Pas dia nggak lihat, saya lihat lagi. Pas dia lihat saya buang muka lagi. Dia anggap itu aneh, karena dia juga nggak belajar tentang otak pria. Dia anggap itu aneh. Jadi yang dia pikirin, kenapa ya? Pas dia lihat aku tidak lihat dia. Pas dia lihat aku tunduk, aku hindari. Tapi pas aku lihat dia juga menghindari. Dia anggap itu aneh. Dia anggap itu adalah sebuah keromantisan. Karena itu nggak ada ilmunya itu. Padahal sebetulnya ya memang begitu laki-laki. Kadang laki-laki tuh ngobrol, ya, matanya sama-sama ke lantai semuanya. Jadi ini sebelahnya nih dia laki-laki kan, bapak-bapak kan sama bapak-bapak. Pak jadi gini Pak. Bapak yang situ juga, yang gimana? Iya emang gitu. Bener, percaya deh, ya, kan gitu, ya, iya. Kalau rapat kan gitu, bapak-bapak lebih banyak lihat PowerPoint-nya. Jadi begini perkembangan 2008, begini terus. Yang laki-laki lain semua lihat PowerPoint juga. Kalau kita mana betah, kalau nggak lihat muka ibu-ibu, kan gitu. Nah, dia
karena nggak ada ilmunya dan kemudian terlalu terbiasa di komunitas laki-laki terus, karena setiap mau ke perempuan dia tak dengar itu bisikan, bukan bisikan, marahan ibunya itu, ya. Nah, itulah mulai berubah, makanya istilahnya berubah orientasi seksual, berubah dia, berubah. Nah ini yang saya maksud nih, salah satunya karena kita sekarang sedang banyak masalah itu, ya. Sebetulnya gimana sih Bu Aisyah? Ya nggak gimana-gimana, banyak faktor sebetulnya untuk menjelaskan LGBT. Tapi memang yang diminta sebetulnya ada undang-undangnya, supaya secara lingkungan ya tidak tercetus, lingkungan tidak mencetus, ya kan, karena kita sedang banyak mau belajar menjadi orang tua. Nah ini, jadi gimana sebetulnya? Ya kita lagi cari tahu juga gimana sebetulnya. Hanya bisa jadi begini, karena saya juga punya anak 4 laki-laki. Ada masa-masa yang dia itu karena hormonnya dia naksir sama teman perempuannya. Bu, ada nih anak keempat saya, yang lainnya 1, 2, 3 udah selamat ya. Yang keempat kemarin namanya Mas Jaler. Bu, ternyata kalau saling menyukai dan disukai itu luar biasa. Ya Allah, anakku Dilan 2018 nih. Jadi kamu rindu? Rindu itu berat. Nanti kamu nggak kuat, aku aja. Kan gitu ya. Ya. Nah, saya harus merespon dengan sesuatu yang ya benar, baik, pantas. Artinya bahwa secara fitrah dan sudah pubertas, laki-laki mulai ada daya tarik sama perempuan, itu benar nak. Oh, itu benar nak. Itu fitrah Allah kasih. Itu dulu. Jadi benar Bu, benar. Jadi boleh, belum tentu. Kan benar dulu kan? Iya, benar dulu. Itu benar nak, itu benar. Supaya dia merasa bahwa oh, yang saya rasakan ini sesuatu fitrah, sesuatu yang benar. Ya. Karena kita mau jaga supaya tidak terjadi perubahan orientasi seksualnya. Ya, itu benar, itu benar. Tapi kata ibu, kita nggak boleh pacaran. Itu yang diatur. Dalam Islam, pertemanannya yang diatur, ta'arufnya yang diatur. Tapi bahwa kamu menyukai pada usia sekarang, kamu naksir pada seseorang wanita, itu benar nak. Tinggal pertemanannya yang diatur, baikkah atau pantaskah? Ya. Jadi kalau kita mau mengajarkan mereka benar, baik dan pantas, ya. Jadi Bu, gimana Bu? Itu benar nggak apa-apa. Terus saya harus tahu juga cara mendekati anak-anak. Coba mana lihat fotonya. Dengan senangnya, bentar ya Bu, bentar. Ini dalam rangka mau nyari juga, mau lihat juga nih fotonya, dia lagi berdua atau enggak. Ya kan? Jangan langsung juga, jangan langsung berdua-berduaan ya, jangan langsung begitu juga. Pelan-pelan dulu, kasih lihat dulu. Oh, dia tahu juga ibunya sedikit banyaknya belajar watak ya. Ini biasanya nanti lama-lama suka ngatur kamu nih. Yang bener Bu. Apa kira-kira tuh tadi saya lihat? Koleris, karena anak saya memang pragmatis, anak damai. Yang bener Bu, iya kelihatan kok wajahnya. Iya, memang sih dia jago organize, dia jago memimpin, tapi ya lama-lama kamu yang dipimpin. Yang bener Bu, aku sih nggak percaya. Coba aja minta cek sama teman-temannya ibu yang semua bisa baca personality, bahasa watak ya. Tapi dia lama-lama mikir, pantesan ya Bu, ya kemarin aku disuruh-suruh Bu. Makanya ya iya tapi saya bilang juga, tapi nak, memang kamu ya secara statistik jodoh watak 88% akan dapat pasangan yang begini nak, entah sama dia atau sama siapa aja, makanya siap-siap aja. Dia bilang gitu. Oh gitu ya Bu, dia seneng aja. Saya dapat apa? Satu, tahu persis wajah anak yang anak saya taksir misalnya gitu, oke? Kedua, tahu persis juga wataknya gitu. Oh gitu. Karena nanti pada suatu saat ada apa-apa sama anak saya akan cuman bilang, iya nak kan, gitu kan, bisa bilang gitu ya, bahwa itu perbedaan watak, kamu berantemnya karena perbedaan watak. Nah barulah, nah secara watak, satu, perasaanmu benar, secara watak, kamu ada kecocokan, secara watak, ya. Terus Bu, nggak nungguin nih, boleh apa enggak?
Ya, sama nih, dia tahu emaknya kan. Sebetulnya saya juga bingung. Dia kan sebelah sini kan. Ingat, mata laki-laki tidak melebar, dia lurus kan. Makanya dia nggak lihat saya kan. Minta petunjuk sama Allah. Jadi kalau kita bicara soal seksual, bicara soal tentang pacaran, ya jangan dibablas abis, Bu. Minta petunjuk sama Allah. Makanya ngomongnya pelan-pelan. Kalau anak laki suruh samping. Pas dia kita kasih lihat, nih lihat nih fotonya. Nah gitu. Ya, bismillah. Minta petunjuk ya Allah. Mohon petunjuk. Nah, baru yang Islam minta, yang Allah ajarkan cara pertemanan, ya nak. Kalau kamu nanti ya jalan-jalan bareng-bareng aja ya sama temen yang lain. Rame-rame, bareng-bareng ya. Ingat, bahasa otak, hindari kata jangan. Kalau bunda langsung bilang, kamu jangan pergi berdua ya, itu artinya silakan pergi berdua. Jadi ibu maunya apa sebetulnya? Kan tadi kita udah bilang, ajar. Suatu ketika dia mau pergi nonton, yang ibu harapkan apa? Tidak pergi berdua kan, sebetulnya kan? Nah, tapi otak itu lebih senang menerima bahasa yang positif dan jelas. Sani, kumaha nih? Iya. Iya. Nah, WA paling terakhir, nah ganggu orang, ya. Dan juga kamu ganggu kakakmu karena anak saya banyak, sekamar kasih 2 orang. Ini sekarang bagus, dulu satu kamar 4 udah. Udah cool, ya. Nanti kakakmu terganggu dan dia juga terganggu dong. Oh gitu Ibu. Jadi Bu gimana Bu? Paling kalimatnya gitu, paling malam jam 10. 11 nggak bisa Bu. Paling malam jam 10. Iya, kasih batasan ya, karena dia baru anak SMP yang mengertinya itu. Udah itu dulu, pelan-pelan dulu. Ya, pelan-pelan dulu. Ya. Boleh nggak kasih lihat hadisnya bahwa kalau berdua itu nanti kalau dia bukan murid nanti setan? Bisa, boleh. Kalau pas lagi lebih lapang waktunya. Kalau harus saat itu belum sempat, nanti lagi. Kenapa Bun? Ya karena bicara masalah seksual itu tidak ada habisnya. Tidak ada habisnya. Pelan-pelan saja. Kalau dia tanya kasih, dia nggak tanya, nanti saja dulu. Ya. Kok Bu Aisyah bilang bicara seksual nggak ada habisnya? Iya. Sampai nanti anak kita Bun, ya mau nikah besok masih nanya tuh, Bunda, besok gimana ya aku ya? Iya nggak? Apalagi punya anak perempuan, dia akan tanya. Nanti pun maaf, sudah malam pertama aja, nanti dia nanya lagi, Bun, kenapa gitu ya? Iya, nanti dia akan tanya. Bahkan nanti pas mulai dia mual-mual, muntah-muntah, mensnya terlambat, dia akan tanya juga sama kita, aku kenapa terlambat mens ya Bun? Oh itu barangkali hamil, ayo kita periksa kan gitu. Ya. Jadi kita mendampingi anak untuk bicara masalah reproduksi atau seksual itu sepanjang hayat, seumur hidup. Makanya kita nambah lagi ilmunya. Untuk apa? Supaya buat kita aja, buat tenang. Ya, ini. Karena itu tadi kalau keliru di masa anak-anak menimbulkan gangguan seksual. Ya, gangguan seksual bukan hanya LGBT, banyak. Nanti kita di akhir kita pertemuan saya akan lihat kelainan-kelainan seksual. Ya, tapi itu sudah diteliti karena masa perkembangan psikoseksualnya pada anak-anak. Terutama setiap dia merasakan gejolak-gejolak birahinya. Ya. Kenapa? Karena pada saat sudah mulai hormon keluarnya 1 galon, maka itu ada kaitannya juga dengan dorongan seksual atau dorongan birahi. Ya, baik.